pola. Jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Oke. Sehina apapun pantat ayam, kalau ngeluarinnya telur, pungut telurnya. Asik. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, hari ini gua mau ketemu sama tiga musisi ya, tiga musisi yang dua dari Lebak, yang satu dari Tangerang. Yang dari Tangerang Gilang atau Ua, yang di Lebak itu Richard sama Sigit. Nah, kenapa gua temuin mereka? Karena memang ada cerita unik ya. Nah, belum lama ini mereka berencana mau ikut demo bersama kaum buruh menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ternyata Sigit dan Richard ini pergi ke Jakarta, yang tadinya berniat mau bergabung bersama para demonstran lainnya, ternyata ketangkep oleh aparat di Polda Metro Jaya di Jakarta ya. Nah, nanti gimana ceritanya, langsung aja kita saksikan videonya. Come on guys. Turun, Bu. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Subscribe Mang Uday Channel. Nah, ini sahabat gua yang juga anak band di Rangkas Bitung ya. Ada Sigit sama Richard. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama mereka tentang pengalaman mereka ketika di Jakarta. Di Jakarta kita jalan-jalan Cerita ya. Oke. Nah, jadi mereka ini kemarin sempat ikut bukan ikut sih, rencananya mau ikut demo buruh gitu kan. Karena kami buruh. Tapi ternyata di perjalanan mereka ditangkap sama aparat dari Mabes atau dari Polda Metro kemarin? Dari Mabes campuran. Mabes campuran ya. Mabes sama Polda Metro. Polda Metro. Oke. Sekarang kita ke Sigit dulu. Git, ceritain awal keberangkatan sampai ditangkap oleh pihak Polda Metro, gimana ceritanya? Pokoknya mah makasih banget buat Polda Metro udah ditangkap. Jangan lupa disudrek ya, Bang Uday. Jadi intinya terus kibarkan tangan kiri kalian, jangan sampai turun. Jadi gimana ceritanya awal dari berangkat sampai ke? Ya awalnya kita sih sebenarnya panggilan hati ketika ketidakadilan di negeri ini sudah menggurita. Jadi awalnya sih tidak ada keinginan untuk ikut aksi ini, cuman lihat dari banyak berita bahwasannya undang-undang ini Omnibus Law ya. Omnibus Law diketuk palu dengan satu pihak, ya kita rakyat biasa merasa merontak gitu, ingin melawan. Jadi buat para anggota dewan atau anggota DPR, kenapa Omnibus Law cepat-cepat dinyatakan? Kalau ditetapkan, kalau saran dari saya, silahkan tetapkan Omnibus Law, silahkan tetapkan undang-undang yang lain. Tapi yang terpenting hukum mati koruptor. Oke, gitu ya. Itu yang terpenting. Kalau itu udah diketuk palu, hukum mati para koruptor, saya setuju undang-undang apapun dibikin. Asik. Siap. Nah, kalau kemarin gimana ceritanya? Kok bisa ketangkap? Tolong ceritain kronologisnya dari mulai keberangkatan. Jadi ceritanya kita turun di stasiun. Kita belum sempat unjuk Naiknya dari stasiun Rangkas. Naiknya dari stasiun Rangkas, turunnya di Palmerah. Di stasiun Palmerah. Jadi ceritanya kita jalan kaki mau ke Senayan. Depan Gedung Nusantara. Emang waktu itu demonstrasinya di situ? Iya. Di daerah banyaknya di situ. Cuman ketika kita dapatnya di TPRI. Kita kena kena sweeping di TPRI. Cuman ya itulah, sudah nasib. Berapa orang kemarin tuh? Kita dari Rangkas 3 orang. Siapa aja? Sigit, Richard, sama Black Jamal. Sama Black. Jadi di perjalanan kena sweeping ya? Karena sweeping. Belum sempat demon ya? Belum sempat aksi, belum sempat hancur-hancuran. Tapi janganlah buat kawan-kawan yang demo, jangan hancur-hancuran. Itu kan fasilitas kita. Ya paling sampaikan aja aspirasinya begitu ya. Silahkan sampaikan aspirasi kalian semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa setelah ya. Itu dibawa kemana? Oleh aparat. Kita dibawa ke kantor kantor Nusantara, kantor DPR pusat.
Waktu itu. Hmm. Setelah itu baru dibawa ke Baru dibawa ke ini apa namanya, Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Berapa malam di Polda Metro Jaya? Hampir sehari 2 malam. Sehari 2 malam. 2 malam setengah ya. Itu saya lihat di salah satu televisi nasional merangkak, suruh jalan merangkak ya. Bukan, itu bukan saya. Itu kembaran. Jadi Itu merangkaknya dari mana ke mana itu? Maksudnya ada nggak sekitar 100 meter gitu? wah lebih Lebih. lumayan. Nah waktu itu Sampai saya Sigit, pegelnya sampai sekarang kerasanya. Sigit berapa orang? Itu yang merangkak itu jalan merangkak. Itu yang kena kloter pertama sekitar 11 orang. 11 orang ya. 11 orang, tapi buat kawan-kawan yang semua yang kena sweeping hampir 1000 lebih lah. 1000 lebih ya. Hampir ke 2000-an. Nah, itu yang merangkak kan kayaknya panjang itu. Berapa orang itu kira-kira itu? Itu kena 18 orang sama 18 orang, kloter kedua juga. Itu siang tuh ya. Siang. Jadi bukan siang sih, udah sore itu mah, udah maghrib, udah kapuekan saya juga. Jadi sempat ditahan 2 malam. 2 malam. 2 malam ya. Tapi tetap dikasih makan gitu ya. Kasih makan walaupun istilahnya jarang-jarang, tapi makasih lah. Dikasih makan. Tapi saya mah terus terang sebulan nggak apa-apa. Dikasih makan. Sekarang kita ke Richard pengalamannya. Apa? Enggak. Ini seorang musisi juga guys, musisi asal Rangkas Bitung yang kemarin juga rencananya mau ikut demonstrasi tapi ternyata terkena sweeping dan ditahan di Polda Metro. Nah ceritanya gimana? Sama Sigit berangkat itu ceritanya gimana? Ya gitu, tadi yang udah disampaikan sama Anggit. Oh gitu ya. Seperti itu. Turun di Palmera. Turun Palmera, ngopi bentar, tangkep. Nggak ngerti tangkepnya apa. Tapi sempat ngopi di mana tuh waktu itu? Di sekitaran lapangan tembak. Lapangan tembak dekat TPRI ya? Udah dekat TPRI belum? Udah nggak belum jalan, itu udah beres ngopi. Jalan ke sekitaran TPRI di situ. Oh, di sweeping ya. Ada di situ memang awalnya udah banyak anggota polisi ya. Banyak sih, setiap jalan itu udah ada. Cuman kayak pengamanan jalan aja mungkin ya lantas. Oh gitu ya. Sigit, apa Richard nggak nangis? Orang curik, orang ini dituntut ibu. Tapi terbaik lah Iya. pokoknya. Tapi jelas loh di salah satu TV nasional pakai kaos kuning merangkak itu kelihatan banget Richard itu. Bukan itu kan saya, itu si Marjun. Gitu ya. Iya. Nah di sana teman-teman dari mana aja yang ketangkap di kloter pertama? Banyak. Kemarin? Pokoknya Dari mana aja kira-kira? ada dari Serang, Purwakarta ada, yang dari Bekasi kayak gitu? Bekasi, Tangerang, Bogor, banyak pokoknya. Iya. Itu semua. Cuma beda-beda jam ketangkapnya beda-beda. jadi Beda-beda bisa. ya. Nah terus setelah dilepaskan diantar ke stasiun atau memang dilepas? Enggak, kita pergi sendiri. Oh gitu ya, setelah Keluar dilepas. sekitaran jam Hari apa itu? sore, hari apa ya? Hari Jumat ya? Kalau ditangkapnya hari apa? Kamis pagi. Oh, Kamis pagi ditangkap ya. Kamis pagi tangkap. Terus Jumat jam berapa? Sore. Jumat sore dilepas. Nah, menuju ke stasiunnya jalan kaki apa pakai kendaraan? Kendaraan dong. Kendaraan. Kan bawa duit. Oh gitu ya. Iya. Enggak tadi dengerinnya rokoknya udah habis juga katanya tuh teman kita. Kita mah terbaik pokoknya mah. Oke. Air kelanya enak, Pak. Oke. Air asik. kelanya enak. Sumpah. Oke, kita ke Sigit lagi. Dari pengalaman tersebut apa yang diambil oleh Sigit? Jadi yang diambil ketika kita apa namanya mengobarkan tangan kiri, jangan sampai tangan kanan ada di atas. Oh gitu ya. Jadi nantinya bimbang. Saya juga nggak tahu artinya apa. Jadi intinya tetap apa namanya menjaga keelektabilitasan dalam berunjuk rasa, apapun itu. Ya istilahnya jangan sampai kita menghancurkan fasilitas negara, karena fasilitas negara itu untuk kita, jangan Iya. sampai kita hancurkan. Iya. Ketika kalian punya aspirasi silahkan sampaikan, tapi untuk aspirasi tolong wahai para wakil rakyat, dengarkan aspirasi rakyat kalian. Kita ini rakyat, kalian dipilih oleh rakyat. Kalau kalian ingin dipilih ngemis-ngemis minta suara ke rakyat, kalau rakyat minta aspirasi kalian pura-pura tuli di ruang AC. Terima kasih untuk para wakil rakyat. Oke guys, Sigit sama Richard ini adalah salah satu sekian banyak musisi di Kabupaten Lebak ya. Mereka ini musisi, tapi memang kemarin katanya sempat tergerak juga ingin menyampaikan nasib teman-teman buruh ya. Jadi katanya mereka dari situ tersentuh untuk ikut demonstrasi di Jakarta. Cuman ketika berangkat menuju ke lokasi demonstrasi, mereka sudah terkena sweeping duluan. Nah tapi pesannya bagus,
menurut mereka apapun itu aspirasi yang disampaikan oleh siapapun yang melakukan aksi demo, sampaikanlah dengan santun dan tidak usah sampai merusak fasilitas milik negara. Begitu guys. Nah ini dua teman kita. Nah yang satu lagi ini juga musisi dari Tangerang. Nah ini kebetulan datang ke Rangkas nengokin Sigit yang kabarnya sudah keluar dari Polda Metro. Mau manggilin tukang urut. Nah ini namanya Mas Gilang. Mas Gilang ini adalah musisi dari Tangerang yang juga sering main ke Lebak, dan ini juga kawan-kawannya. Makanya ketika bukan ngedengar, Gilang sempat nonton mereka lah, di TV, nonton di lah, salah satu TV nasional ya. sempat ngelihat. Jadi gimana ketika mereka masuk salah satu TV nasional? Agak kaget sih. Kaget ya. Masuk TV tapi kok begitu ya gitu. Harusnya masuk TV pas main band ya. Iya, pas gitu. lagi main musik gitu kan kayaknya lebih bagus ya. Eh, Ini dia jongkok-jongkok gitu kan. Oke. Nah setelah nonton di televisi, mereka berdua ini lagi merangkak karena memang dapat sanksi dari aparat di Polda Metro. Kira-kira komunikasi nggak Gilang sama Sigit atau Richard lewat telepon? Richard yang komunikasi sih. Richard nelpon. Ngabarin. Udah di Mabes ya? di Mabes. Udah di Mabes Sudah ngabarin. barang udah balik semua. Oh gitu. Udah ngabarin ke Iya, Gilang. Bisa telepon ya waktu itu ya? Waktu DM itu ya? mau keluar karena orang mau keluar baru kasih HP. Oh gitu. Baru bisa berkabar-kabar sama keluarga. Tadinya sempat disita ya? Semuanya sih. Oh, semuanya disita. Nah, kalimat apa yang disampaikan oleh Richard ke Gilang waktu ngasih kabar bahwa Richard ada di sana? Ya gitulah pokoknya. Baik-baik aja. Baik-baik aja ya pasti karena dia tahu, mungkin karena tahu seharian itu nggak ada kabar dari jam 8 pagi. Udah nggak ada kabar, biasanya kan ada kabar. Nanya di mana. Soalnya malam itu juga bilang kayaknya mau ke Jakarta nih, ke rumah temen ngomong. Oh gitu. Ya, Iya, emang ke dari rumah malam, temen. bener. Dari malam juga udah berkabar-kabar. Ya mungkin nggak ada nih, pas buka HP katanya banyak kabar. Banyak kabar di Banyak Snapgram, orang dong arek maot anu sedih orang. Kalau Sigit bawa handphone juga waktu itu? Bawa handphone juga, cuman alhamdulillah handphonenya lowbat jadi nggak disita sama polisi. Oh, gitu. Jadi aparat makasih, HP saya baik-baik aja. Nanti besok-besok gantiin iPhone ya. Oke. Jadi kalau Sigit nggak ngasih kabar ke istri di rumah atau keluarga di rumah? Nggak, mungkin setelah keluar kemarin baru ngasih kabar ke istri bahwasannya Selama 2 hari ini karena memang ditahan gitu ya? nggak ada HP-nya disita. Tapi setelah keluar saya kabarin istri sama orang tua, yang terpenting istri sama orang tua yang saya kabarin. Oh gitu ya. Itu pas masih di sana atau memang sesudah pulang? Masih di sana. Oh, masih di sana. Masih di sana, baru keluar pintu gerbang dong. Oh, jadi dari keluar Polda Metro Iya. langsung ngasih kabar ke keluarga. Kasih kabar bahwasannya Sigit baik-baik aja. Gimana? Sehat, corona. Gimana? Istri sempat nangis atau gimana? Atau khawatir atau gimana? Istri alhamdulillah khawatir karena istri mungkin sayang. Ah gitu ya. Tapi nggak bawa alat musik ya waktu kemarin ya? Enggak, cuman bawain itu doang. Karinding. Karinding. Sama air ini. Air wudhu. Sama air wudhu. Oke, Jam-jam. guys, Jam-jam. ini teman-teman musisi kita dari Lebak yang kemarin sempat punya pengalaman ya sedikit nggak mengenakan, cuman untungnya mereka bisa pulang dengan selamat dan alhamdulillah memberikan pesan juga melalui video gua, maksudnya biar siapapun yang memberikan aspirasi atau mau demo silahkan sampaikan dengan baik-baik asal tidak merusak fasilitas negara. Setuju? Terakhir, Setuju. Ya, silakan. Terakhir. Terakhir boleh. Kawan-kawan harus ingat unjur makola wala takal unjur makola. Jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Oke. Sehingga apapun pantat ayam, kalau ngeluarinnya telur, pungut telurnya. Asik. Itu bermanfaat, kawan.